Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dilakukan oleh takmir masjid menjelang datangnya bulan Ramadan? Mestinya satu, para takmir masjid berupaya menjaga kebersihan masjid, menjadikan masjid ini asri, fasilitas-fasilitasnya tidak terbelangkai. Kenapa? Karena sekarang ini karena kita itu ada corona dan kita selalu berupaya di rumah saja, maka kita tidak melakukan berjamaah di masjid, tarawih juga enggak di masjid. Maka jangan sampai masjid tampak kotor, tidak asri, dan perabot fasilitas barang wakaf masjid jangan sampai hilang, terabaikan, rusak dan sebagainya. Harus diurus dengan baik. Berikutnya, takmir masjid juga berupaya menyusun panduan sholat tarawih. Jadi karena nanti sholat tarawih itu dikerjakan di rumahnya masing-masing, maka takmir masjid memberikan tausiah kepada jamaahnya agar para jamaah itu mengerti tata cara sholat tarawih dengan panduan yang jelas. Umpamanya sholat tarawih itu dikerjakan di rumah secara berjamaah. Kemudian sholat tarawih itu diawali dengan sholat iftitah atau sholat khafifatai. Yang ketiga, sholat tarawih itu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat sebagai sholat witir, kemudian salam. Berikutnya, sholat tarawih itu hanya 11 rakaat. Jadi, sholat tarawih pada masa Rasulullah itu hanya 11 rakaat. Bagaimana caranya? Kalau pada zaman Rasulullah, mereka sholat di Masjid Nabawi, ada 5 orang, ada 7, ada 8, ada 10, jadi banyak sekali ya, jamaah banyak sekali. Tapi kalau Nabi keluar ke masjid, mereka berjamaah sama Nabi. Ternyata Nabi keluar dari rumah ke masjid itu hanya 3 kali, ya 3 malam. Karena apa? Nabi takut jangan sampai sholat tarawih ini dianggap suatu kewajiban. Di samping menyusun buku panduan atau brosur panduan sholat tarawih yang dikerjakan di rumah, ya, para jamaah juga dikasih tahu bahwa sholat tarawih itu waktunya ada 3. 1 sehabis isya, 2 fi jawfil lail, tengah malam, yang 3 hina nasma'u surahal dik, ketika kita telah mendengar suara ayam jantan berkokok.
Kalau kita sebelum ini selalu sholat tarawih di masjid, waktunya sehabis isya, nanti kalau kita sholat tarawihnya di rumah, diupayakan sholat tarawihnya seperti Rasulullah. Gimana? Ketika mendengar ayam jantan berkokok, sekitar jam 3. Jadi kalau kita sholat tarawih sholat tarawih itu jam 3 malam, selama setengah jam, berikutnya kita sahur. Setelah sahur kita baca Al-Quran menunggu azan masjid, meskipun kita sholatnya di rumah. Nah ini bagus sekali nih. Orang yang sholat tarawihnya dilakukan pada akhir malam itu pahalanya besar sekali. Jadi kalau saya menggambarkan umat Islam baru melakukan sesuatu sholat tarawih yang berbeda-beda, itu seperti anak yang baru sekolah. Jadi kalau orang sholat kan diberi nilai, ada evaluasi, ada nilai. Itu kalau orang yang melakukan sholat tarawih habis isya, itu dapat nilai sekitar 60. Tapi kalau dia fi jawfil laili, tengah malam, bisa 80. Yang akhir malam, jam 3 dan sebagainya, itu bisa 90, bisa 100. Jadi diupayakan pada bulan Ramadan 1441 ini, bulan yang penuh dengan ujian, di mana corona masih bertengger, belum bisa dilenyapkan, maka kita tingkatkan kualitas sholat tarawih kita dengan memilih waktu yang lebih malam atau waktu yang sudah mendekati sahur. Insya Allah dengan demikian kita nanti akan mencapai nilai yang cukup memuaskan pada bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Kemudian berikutnya, seperti kemarin sudah kita sampaikan, imam masjid, takmir masjid juga berupaya untuk selalu azan 5 kali di masjidnya. Jadi tidak ada sholat jamaah, tapi tetap ada azan. Namun jangan lupa, kalau kita berazan dalam kondisi seperti ini, tidak ada lafaz hayya 'alal sholah, enggak ada. Hayya 'alal sholah diganti dengan shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum atau shollu firrihal, ala shollu firrihal. Jadi 3 kata ini kita temukan di teks hadis, sehingga kita berupaya menyampaikan kepada umat bahwa inilah azan yang sesuai dengan hadis Nabi. Pertama yaitu shollu fi buyutikum, yang kedua shollu fi rihalikum, ala shollu fir rihal. Kalau kita pelajari dari teks hadis, itu dapat kita ketahui bahwa shollu fi buyutikum itu diucapkan ketika melakukan sholat Jumat, di mana siang itu angin sangat kencang, kemudian hujannya sangat lebat, mengakibatkan jalan tergenang dengan air, dan
waktu itu banyak lumpur yang mengakibatkan orang yang mau ke masjid kesulitan untuk berjalan melewati jalan yang biasa mereka pakai. Maka Nabi menyatakan, tambah azanmu itu, shollu fi buyutikum. Yang kedua, kalau shollu fi rihalikum atau shollu fi rihal, itu ketika malam hari kondisinya hujan deras, berangin, sangat dingin, maka Nabi menyuruh supaya sholatnya di rumah saja dengan mengucapkan ala shollu fi rihal atau shollu fi rihalikum. Inilah persiapan bagi para takmir masjid dalam rangka tarhib Ramadan, persiapan Ramadan, sehingga benar-benar dalam kondisi semacam ini kita tetap masih siap menghadapi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, nanti umat juga diarahkan bagaimanakah melaksanakan i'tikaf dalam kondisi corona yang semacam ini. Kalau pelaku i'tikaf itu tidak banyak, artinya masjid tidak penuh sesak, maka i'tikaf di masjid diatur dengan baik. Mungkin diatur waktunya kapan, diatur pakai masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan, tidak berjabat tangan satu dengan yang lain. Itu takmir yang mengatur. Tapi kalau mestinya penuh sesak, i'tikaf diliburkan dulu. I'tikaf dapat dilaksanakan kalau takmir siap bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan. Artinya apa? Ya jaga jarak, pakai masker dan sebagainya dan sebagainya. Berikutnya zakat. Jadi pada akhir Ramadan biasanya umat Islam membayar zakat, baik zakat mal atau zakat fitri. Zakat fitri ini zakat yang diberikan kepada mereka yang tidak punya beras, padahal Nabi menganjurkan untuk sarapan sebelum pergi meninggalkan rumah menuju ke tanah lapang untuk sholat Idul Fitri. Namun kita semuanya dalam kondisi corona yang semacam ini sebaiknya zakat fitri itu langsung diberikan oleh muzaki. Orang yang ingin makan zakat, dia mengambil beras untuk dibagikan kepada kanan kirinya dan diberikan sendiri langsung, tidak usah menunggu ke panitia. Ya, jangan sampai ada kerumunan, jangan sampai ada rame-rame sehingga jaga jarak tidak terwujud, jangan sampai. Sering kita jumpai pembagian zakat yang berkerumunan semacam itu dan mengakibatkan efek yang sangat negatif. Itu sering kita jumpai. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dan warga Muhammadiyah dan Aisyah dimanapun berada, kita lanjutkan. Berikutnya adalah takbiran. Takbiran yang akan kita laksanakan nanti malam hari raya Idul Fitri, kita baca, kita bertakbiran, yaitu menunggu maghrib. Kalau sudah maghrib, sudah waktunya takbiran. Takbiran tidak harus di masjid, di rumah juga boleh.
Sehingga nanti kalau kita takbiran ayah, ibu, anak, mungkin dengan cucu dan sebagainya. Tidak usah ada takbir keliling, tidak usah. Tidak usah. Jadi takbir keliling baik dengan berjalan kaki maupun dengan kendaraan ditiadakan. Jadi takbiran itu kita laksanakan sesuai dengan syar'inya, dengan hadis atau ayat Quran yang menerangkannya. Sehingga kalau kita pelajari dengan baik dalam sejarah, ternyata dalam sejarah itu umat Islam sering mengalami liburnya ibadah haji. Ibadah haji sampai diliburkan berkali-kali. Maka kalau kita semuanya nanti akan meliburkan Idul Fitri, gak usah ragu, gak apa-apa, haji aja diliburkan. Haji itu wajib, tapi kalau sholat hari raya Idul Fitri itu sunnah muakkadah, jadi gak wajib. Sehingga kalau kita tidak melakukan, tidak dosa, insya Allah. Demikian kaum muslimin dan muslimat, warga Muhammadiyah dan Aisyah, tarhib Ramadan pada tahun 1441 Hijriah. Semoga Allah selalu berkenan untuk memberi kita kesehatan dan kesuksesan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Facebook. Yang dari Facebook ada pertanyaan dari Anggita Adwita, mahasiswa, bertanya apa hukumnya puasa 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, karena banyak sekali yang melakukannya, Pak. Terima kasih. Puasa pada akhir Sya'ban itu tidak diperbolehkan, karena puasa waktu itu banyak yang ragu itu sudah masuk Ramadan atau belum. Nah, supaya orang itu tidak bingung, maka puasa pada akhir Sya'ban itu ditinggalkan, ya, ditinggalkan supaya tidak confuse, tidak bingung ya antara puasa Sya'ban dan puasa Ramadan. Kan bisa jadi lah di satu tempat sudah puasa, satu tempat belum ya. Nah, itu kan. Terus apa lagi, Mas? Di Facebook atau pertanyaan Dari Facebook, ada dari Zoom ditawarkan yang di Zoom kan? Ditawarkan. Ya. Monggo siapa yang ingin bertanya perihal tarhib Ramadan tadi dipersilakan. Ayo silakan.
Silakan yang mau bertanya diaktifkan mic-nya. Semua biro. Elin, yang itu berapa? 20 terakhir ini tinggal ditulis. Ya, sambil menunggu, ada selebaran atau di grup WA itu yang mengatakan bahwasanya masjid itu adalah rumah Allah. Setiap orang yang masuk masjid akan dijamu oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Maka orang yang kena corona akan dilindungi oleh Allah, dan termasuk orang yang di sampingnya yang akan dilindungi oleh Allah. Mungkin bisa dikasih penjelasan, Ustaz. Tadi kan sudah saya katakan, jadi kita ini kalau berdoa dengan selalu berikhtiar. Doa dan ikhtiar itu harus bersama-sama. Yang kedua, kita harus berupaya mempelajari sunnatullah, hukum alam. Jangan sampai umat Islam tidak mempelajari hukum alam dengan baik. Ada sebagian umat Islam itu dulu ada yang meminta kepada Nabi agar gunung yang ada di Madinah, Gunung Uhud ya, itu dirubah menjadi emas. Ini sebagian menyatakan yang bertanya itu orang-orang Yahudi. Nah ini kan nggak tahu hukum alam. Bisa nggak seorang kiai diminta supaya berdoa merubah pulpennya menjadi emas? Ya bisa. Karena ada sunatullah, hukum alam. Bahkan ada hadis yang menyatakan kota Madinah dan kota Makkah itu jaga dari taun, dari virus. Ternyata di Arab Saudi umroh ditiadakan. Kalau enggak, mestinya enggak ada, tetap jalan terus. Karena apa? Di Madinah, di Mekah enggak akan ada virus corona, tapi ternyata ada. Berarti hadisnya yang perlu dipelajari, apakah itu hadis sahih atau dhaif. Minimal hadis itu apa? Matannya, kontennya itu lemah. Karena apa? Tidak sesuai dengan hukum alam. Jadi kalau kita masuk masjid dilindungi oleh Allah. Allah melindungi kita itu bukan artinya perlindungan fisik, ya. Perlindungannya perlindungan psikis, kejiwaan, ketentraman dan sebagainya. Ada orang yang ulama yang menyatakan berdoa itu akan menjadikan hati tentram, jiwa tentram. Jiwa yang tentram itu akan mengakibatkan semangat dalam berikhtiar, akhirnya sukses. Ada yang demikian. Jadi doa itu dilihat dari sisi hukum alamnya, karena dia berdoa
hatinya tentram, jiwanya tentram, maka ketika dia melakukan ikhtiar lebih baik, lebih positif, lebih maksimal, dan akhirnya berhasil. Jadi tidak benar kalau umat Islam berada di masjid pasti akan selamat dari corona. Tidak. Corona akan memberikan memasuki, menimpa kepada semua orang, tidak pilih kasih. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, itu dalam surat Al-Anfal. Jadi siksa Allah apapun wujudnya itu tidak akan mengenal kepada orang yang berbuat zalim saja. Tidak. Siksa Allah akan mengenal kepada orang yang zalim dan orang yang baik. Orang yang tidak sholat dan yang sholat. Orang yang ke masjid yang tidak sama. Itulah Islam, agama yang sangat logis, agama yang memperhatikan hukum alam atau sunnatullah. Meskipun umat Islam sebagian belum siap dalam hal ini, tapi nanti lama-lama akan siap, insya Allah. Demikian jawaban kami. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Iskanto. Hujan, ya. Dan untuk adem. Cukup ya? Saya kira cukup. Saya ulang lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.